mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru semua. Berdirinya kami di sini, kami ingin berbagi atas ilmu yang sudah kami dapatkan dari calon guru penggerak angkatan 7. Nah, di sini kami akan berbagi mengenai budaya positif. Jadi di sini kami mengambil penerapan budaya positif di UPTD SD Negeri 10 Bakam, di SD Negeri kita yang tercinta ini. Nah, di sini kami berdua Bapak Ibu ya, karena CCP-nya juga dua. Perkenalkan saya Rizky Riana dan satunya Ibu Suyanti. Kami akan berbagi ilmu sedikit. Jadi walaupun kami berdiri di sini, kami bukan dikatakan sebagai narasumber, bukan, tapi kami hanya berbagi. Ya Bapak Ibu. Baiklah, saya langsung aja ya Ibu ya. Salam semangat dan bahagia. Semoga kita selalu bahagia. Nah, Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk ke materi kita, di sini saya pengen sekali Bapak Ibu mengenang masa lalu Bapak Ibu semua. Yang pertama, ingatlah pengalaman menyenangkan dan tidak menyenangkan di masa sekolah dulu. Yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Kemudian, kalau Bapak Ibu ingat, yang mana Bapak Ibu ingat? Yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkannya? Tidak menyenangkan. Coba saya tanya. Kalau Ibu Devi yang mana Bu Devi? Kalau saya itu memang yang tidak menyenangkan ya Bu. Tidak menyenangkan. Kalau Ibu Sulis? Kalau saya lebih yang menyenangkan. Ibu Susi yang menyenangkan. Ibu Maira, kalau saya yang tidak menyenangkan malah. Iya, yang bakatnya tidak menyenangkan. Jadi ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan ya Bapak Ibu semua ya. Nah, sekarang kenangan apa yang Bapak Ibu inginkan dalam diri siswa? Bukankah nantinya anak didik kita itu akan meranjak lagi ke tingkat berikutnya? Nah, kenangan seperti apa ya pengen Bapak Ibu berikan kepada anak didik kita? Coba Ibu berikan gimana itu? Bersama kenangan yang menyenangkan. Iya, Ibu Siti mengatakan bahwa ingin melekatkan kenangan yang menyenangkan. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi, menurut pendapat Bapak Ibu semua, setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju enggak? Tergantung hukumannya Bu. Tergantung hukumannya. Ada lagi ini? Menurut saya gimana Bu? Setuju enggak Bu? Setuju, tergantung hukumannya. Ada yang positif, ada yang negatif. Hukuman yang positif dan hukuman yang negatif. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju enggak Bapak Ibu? Setuju ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ya. Nah, karena ini nanti akan terkait dengan materi kita ya Bu. Jadi ya. Nah, di sini kami akan membawakan berbagi materi pertama tentang disiplin dan nilai-nilai kebijakan dan kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan eksekusi, dan ketiga keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah pernah mendengar kata-kata ini ya. Baiklah, untuk disiplin dan nilai kebajikan. The Bluetooth device is ready to pair. Mohon maaf ya. Nah, di sini ada disiplin dan nilai kebajikan. Disiplin, kalau kita mendengar kata disiplin, kalau menurut Bu Sulis disiplin gimana sih Bu Sulis? Iya Bu Sulis. Secara teori atau? Ya menurut Ibu gimana itu disiplin? Suatu usaha untuk meningkatkan keyakinan atau suatu usaha untuk
meningkatkan keyakinan ya. Nah, caranya gimana ya? Berhubungan nggak dengan peraturan? Kalau berbicara dengan kata disiplin, berhubungan nggak dengan peraturan, Bapak Ibu semua? Berhubungan ya. Nah, jadi di situ disiplin itu merupakan kepatuhan, ya, kepatuhan terhadap sesuatu yang sudah ditetapkan. Nah, cenderungnya kedisiplinan itu pasti berhubungan dengan ketidaknyamanan, hukuman, konsekuensi, ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau kata disiplin pasti ke hukuman. Disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan atau konteks pendidikan saat ini menciptakan murid yang merdeka. Nah, syaratnya utamanya adalah ada disiplin yang kuat. Bukankah kita sekarang mulai menerapkan kurikulum merdeka ya, Bapak Ibu ya? Nah, di sini kurikulum merdeka itu diambil dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, beliau mengatakan bahwa syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepedulian dan mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu bukan bertolak pada suatu peraturan atau suatu hukuman. Nilai-nilai kebajikan, nah nilai-nilai kebajikan ini bisa kita terapkan setelah kita menerapkan budaya positif. Nilai-nilai kebajikan itu dia lebih berfokus kepada profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu ada bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, benar kritis dan berdirikan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, disiplin positif ini seperti yang Bapak Ibu lihat, ini banyak sekali arahannya. Yang pertama pada motivasi. Bagaimana kita ketahui bahwa motivasi itu ada dari intrinsik dan eksplisit, dari dalam dan dari luar. Jadi bisa dari dalam diri kita, bisa dari luar diri kita. Kemudian posisi kontrol dan kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk posisi kontrol ini akan dijelaskan oleh Ibu Suyanti. Pada Bu Suyanti, kami persilakan. Langsung saja saya melanjutkan dari Bu tadi. Di sini kami mempelajari posisi kontrol itu ada 5, dan nanti di sini akan dijelaskan dampak dari posisi kontrol tersebut. Yang pertama, posisi kontrol guru itu posisinya sebagai penghukum. Di sini ciri-cirinya, kalau guru itu posisinya sebagai penghukum, berbicaranya dengan nada tinggi, terus menunjuk akibat, akibatnya murid akan memberontak nantinya atau menendang akibat dari guru tadi kalau memposisikan dirinya sebagai penghukum. Jadi murid tadi akan memberontak atau menendang, dan cenderung juga murid itu akan merasa tidak senang dengan guru tersebut sehingga dia tidak menyukai pelajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Itu posisi kontrol guru yang pertama. Posisi kontrol guru yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Di sini guru bertindak memberi hukuman kepada murid itu, dia berbicara dengan kata lembut, tapi misalnya ada kata-kata begini, misalnya anak tidak membuat PR, lalu anak itu dipanggil, guru itu berbicara begini, nah mengapa kamu tidak membuat PR? Kalau kamu tidak membuat PR, nanti ibu yang susahnya, kamu tidak tahu apa-apa. Seolah-olah kita itu memberi anak itu merasa bersalah nantinya di dalam dirinya. Nah, akibat dari pemberi rasa bersalah tadi, dampaknya anak merasa dirinya bersalah dan menyimpan posisi negatif dari dirinya. Terus, posisi kontrol yang ketiga yaitu guru bertindak sebagai teman. Di sini guru berbicara lama, cenderung senang bergurau, murid merasa senang. Jadi ketika murid merasa bersalah, gurunya ngomongnya seperti teman gitu. Tapi akibat dari guru posisinya sebagai teman, murid nanti akan bergantung pada guru tersebut. Terus murid itu tidak mandiri. Jadi kalau dengan guru lain mungkin dia membuat kesalahan nanti akan diulang lagi. Kalau dengan guru itu tidak, karena guru
posisi kontrol yang keempat yaitu posisi pemantau. Di sini posisi guru dengan ekspresinya datar dan nadanya normal kalau dia ngomong mengarah pada peraturan sekolah dan konsekuensi melanggar peraturan yang telah ditentukan. Ini misalnya ada murid yang bermasalah, terus guru tadi melakukan kesepakatan dulu. Nanti kalau kamu membuat kesalahan ini, apa nantinya konsekuensinya? Itu omongan dari gurunya. Tapi ada juga dampaknya dari ini. Nanti murid itu tidak mandiri. Dia kalau melakukan kesalahan harus supaya tidak melakukan kesalahan itu, guru itu misalnya harus memberikan apa kepada murid tersebut. Terus posisi kontrol guru yang kelima yaitu guru sebagai manajer. Di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, pendekatan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya yang ada. Seorang manajer berkata, posisi sebagai manajer ini nantinya akan dijelaskan lagi di sini di segitiga restitusi ya. Nah, di situ akan dijelaskan bagaimana kalau guru itu bertindak sebagai manajer. Nah, di situ akan terlihat dengan jelas, ini akan disampaikan lagi oleh Ibu Desi. Teori motivasi hubungan dan penghargaan dan restitusi. Tadi saya sudah bertanya, apakah Bapak Ibu semua setuju jika hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Ya, di sini kita akan melihat. The Bluetooth device is ready to pair. Nah, di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai hukuman yang sudah kita dengar. Ternyata hukuman, konsekuensi, penghargaan itu berbeda. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak murid itu tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Misalnya, tiba-tiba saja ada anak murid yang keluar dari pagar sekolah, maka guru langsung memanggil dan memberi hukuman. Kamu nggak boleh lagi nak keluar di sana. Nah, kamu sekarang coba 1 halaman, karena kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Nah, itu hukuman. Jadi sifatnya dadakan, tiba-tiba. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi ini sudah disepakati dulu sama muridnya. Misalnya, jika kamu nggak buat PR, maka kalian setujunya hukumannya apa? Ayo. Lalu kami misalnya setujunya nyalin kata-kata yang 100 kata tidak mengerjakan PR tadi. Nah, murid sudah tahu dulu bahwa itu konsekuensi. Jika dia melanggar apa yang sudah disepakati, maka dia harus menerima atau melaksanakan konsekuensi yang sudah disepakati oleh mereka. Jadi berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman sifatnya dadakan, kalau konsekuensi enggak. Dia sudah disepakati dulu. Jadi murid sudah tahu apa sih konsekuensinya jika dia melanggar apa yang sudah disepakati. Nah, di sini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki bersama mereka. Jadi ketika siswa ada yang salah, misalnya siswa datang terlambat, kemudian kita jangan menegur siswa di depan siswa yang lain, karena itu bisa mengganggu psikologinya. Ya, bisa kita ambil ke ruangan, kita tanyakan, ada apa nak? Kenapa kamu terlambat? Nah, siswa akan menjawab, kok bisa kamu seperti itu? Misalnya saya bangun siang, kok bisa? Kenapa? Karena saya nonton kelamaan. Nah, menurut kamu gimana sih biar kamu nggak bangun siang lagi? Gimana caranya? Nah, itu adalah restitusi. Jadi kita meminta siswa itu sendiri yang mendeteksi penyebabnya kenapa, terus bagaimana cara penyelesaiannya, itu berada pada restitusi. Berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman guru kamu harus 1 halaman itu hukuman. Kalau proses
konsekuensi yang sudah kita sepakati. Kalau restitusi enggak, kita tanya, kamu jadi gimana maunya? Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Itu restitusi. Jadi mereka akan berpikir sendiri, mandiri, juga berpikir, oh saya harus gini. Oh ternyata yang saya lakukan salah. Jadi mereka bisa menyadari sendiri apa yang mereka lakukan adalah salah, tanpa harus memberi hukuman atau konsekuensi. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan untuk mendapatkan sesuatu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Semakin kita bersifat seperti itu dengan siswa, maka siswa akan, oh ternyata ibu ini pengennya saya gini loh. Jadi lebih dekat dengan siswa. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jika ada solusi, nah gimana nanti jika kamu agar kamu tidak dalam kesiangan, coba deh kamu pasang anak. Itu merupakan suatu tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi siswa itu mengenali dirinya sendiri, kenapa kalau saya seperti ini, apa yang saya lakukan itu gimana, salah atau enggak. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar dan dasar tindakan. Karena biasanya kan anak-anak itu melakukan sesuatu pasti ada sebabnya. Apakah butuh perhatian, ya seperti itu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokusnya pada keterbukaan dan tindakan. Kemudian fokus pada solusi, bukan mencari kesalahan. Jadi kita cari solusinya, bukan kita korek terus kesalahan seperti itu. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan jika kamu sudah selesai, nanti kamu perbaiki kesalahan kamu seperti yang kamu ucapkan, silakan kembali ke kelompoknya seperti itu. Nah selanjutnya untuk penerapan segitiga restitusi mungkin akan lebih jelas dijelaskan oleh Ibu Syanti. Jadi dalam penerapan segitiga restitusi ini ada 3 langkah yang kita lakukan. Yang pertama menstabilkan identitas, terus validasi, terus meyakinkan keyakinan. Penjelasan tentang segitiga restitusi tadi. Bukan penjelasan menstabilkan identitas di sini berdasarkan prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi di menstabilkan identitas ini ketika murid misalnya mempunyai kasus, guru tersebut bertanya, nah, mengapa kamu membuat kesalahan tersebut? Itu pertanyaannya. Di menstabilkan identitas. Jadi kita mencari dulu apa sebab murid tersebut melakukan kesalahan. Terus di validasi di sini guru akan bergeser dari pemikiran stimulus ke respon menjadi proaktif. Di sini guru menggali kebutuhan siswa itu apa, mengapa dia membuat kesalahan tadi. Nah, bagaimana cara dia memperbaiki kesalahan tadi. Itu yang dilakukan di validasi. Terus di meyakinkan keyakinan ini. Nah, di sini setiap kelas itu sebenarnya diminta untuk membuatkan keyakinan kelas dulu. Nah, ketika murid melakukan kesalahan, dia itu dikaitkan kesalahannya itu bertentangan atau tidak dengan keyakinan kelasnya. Itu yang dilakukan di meyakinkan keyakinan ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Desi. Saya akan menjelaskan keyakinan kelas. Nah, kita pasti sudah sering dengar di kurikulum merdeka ada yang namanya kesepakatan kelas. Ya, kalau kita nonton video atau apa hubungan pembelajaran pasti ada setiap kelas namanya kesepakatan. Nah, kesepakatan ini sama dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, sebagai motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang memang dari mendorong sesuatu dari dalam. Lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas misalnya gini. Yang pertama, tidak boleh
siswanya, bukan ke peraturannya. Di sini ada budaya positif, impulsif, keyakinan kelas dan peraturan kelas itu saling berkaitan, yang nantinya merujuk pada peraturan kelas. Kalau Bapak Ibu lihat, yang mana merupakan keyakinan kelas? Apakah yang hijau atau yang putih? Yang hijau atau yang putih yang merupakan peraturan kelas. Kalau yang hijau itu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kalau yang putih, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman, atau bisa kata kami murid yang bertanggung jawab. Jadi yang mana peraturan kelas? Peraturan yang hijau. Jadi ada perbedaannya Bapak Ibu ya. Kalau dia yang kesepakatan atau keyakinan kelas itu dia lebih mengarah kepada anaknya. Jadi dari dorongan dari dalam diri. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi kalau anak-anak yang berantem kan bisa kita lihat kamu bertentangan dengan keyakinan mana? Saling menyayangi Bu, kan masuk ke situ. Karena kalau berantem kan nggak saling menyayangi. Nah, jadi baru nanti ditanya masuk ke segitiga resolusinya. Kenapa, mengapa, terus bagaimana cara memperbaikinya. Itu yang akan nanti kami harap bisa Bapak Ibu terapkan juga di kelas-kelas Bapak Ibu. Jadi yang pertama membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Oke, itu saja yang dapat kami bagikan sedikit ilmunya, dan kami berharap nanti sekolah kita bisa menerapkan yang namanya budaya positif. Ya, mungkin ada sedikit tambahan dari Ibu Suyanti. Saya menambahkan sedikit lagi. Jadi tujuan dari segitiga restitusi tadi tujuannya untuk supaya anak-anak disiplin. Di sini disiplin menurut para ahli ada yang mengatakan disiplin itu adalah belajar. Jadi mungkin kita agak keliru ya selama ini tentang disiplin itu. Dan Ki Hajar Dewantara juga mengatakan merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat menerima diri sendiri. Jadi tujuan dari kita belajar ini sebenarnya membuat supaya anak itu melakukan sesuatu itu tanpa perintah dari kita, tapi apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang positif, sehingga membawa kenyamanan di sekolah, sehingga bisa menciptakan budaya positif di sekolah. Itu menurut saya. Dari saya hanya itu saja. Akhirnya kami tutup dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih untuk waktu teman-teman semuanya. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sudah dengarkan tadi bersama-sama guru CGP kita Bu Suyanti dan Bu Desi. Ya, alhamdulillah apa yang disampaikan menurut saya dan menurut teman-teman ya, saya harapkan juga yang disampaikan tadi ada beberapa hal kita simpulkan dulu. Yang pertama, ternyata disiplin itu adalah belajar gitu ya, Bu Desi ya. Disiplin itu belajar, lalu dalam pelaksanaannya diharapkan peserta didik itu mempunyai tiga segitiga restitusi tadi. Ada tiga pedoman ya, atau tiga hal yang penting. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika ada masalah, maka siswa itu harus tanya dulu masalahnya apa nak, lalu faktor apa yang menyebabkannya gitu. Lalu yang kedua, tadi kalau tidak salah validasi. Jadi setelah tahu masalahnya apa, kita bisa memvalidasi, oh kira-kira ini untuk solusinya apa. Itu ya kurang lebih ya, kalau sepenangkap saya tadi. Lalu yang ketiga tadi meyakinkan keyakinan. Nah, tadi di kelas kita tahu sekarang kalau di kelas itu bukan hanya peraturan kelas yang ada, gitu ya. Jadi ada peraturan kelas, ada itu yang namanya keyakinan kelas. Begitu. Nah, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu berarti lebih ke karakter siswa tadi. Misalnya saya adalah siswa atau peserta didik yang memiliki karakter yang berdisiplin, atau saya adalah siswa yang menyayangi, seperti itu kurang lebih. Kalau peraturan lebih ke usaha untuk menerapkan disiplin lagi tadi
Misalnya, tidak boleh datang terlambat, ketika masuk kelas harus memberikan salam lebih dahulu, lalu apalagi tadi biasanya kita di kelas juga harus mengucapkan salam, sapa, senyum seperti itu ya, membiasakan 5S. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Bu Desi dan Ibu Suyanti itu semuanya sangat baik untuk pembelajaran kita ke depannya. Jadi diharapkan dengan apa yang sudah disampaikan tadi, banyak hal positif, lebih hal positif semua yang kita dapatkan, kita bisa terapkan di kelas dengan harapan semua peserta didik maupun staf dewan guru dan staf tenaga pendidikan bisa menerapkan yang namanya budaya positif, khususnya di lingkungan UPTD SD Negeri 10 Bakam. Seperti itu yang diharapkan. Jadi untuk Bu Desi dan Bu Suyanti, jika ada ilmu lagi yang didapat dari program guru penggerak, kami sebagai guru juga di sini, jika ada yang bagus, yang ada ilmu yang bagus disampaikan, pastinya ilmu itu pasti semuanya bermanfaat ya. Jadi kami sangat berharap untuk segera disampaikan agar apa? Agar kita semua bisa mengaplikasikan kepada peserta didik tentang apa yang didapatkan. Toh nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nanti tombak pendidikan memang ada di guru dan diharapkan ilmu yang didapatkan itu nanti langsung bisa diterapkan dan bisa membawa nama baik sekolah, bisa menghasilkan peserta didik juga yang berbudaya positif. Mungkin itu ya. Tetap semangat pada Ibu Desi, kita Ibu Suyanti, maju terus kata menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa-apa yang disampaikan ini nanti dapat diterapkan di kelas-kelas kita nanti. Kemudian kepada guru-guru lain yang umurnya masih memenuhi syarat, diharapkan juga untuk mengikuti guru penggerak ini karena banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dari guru penggerak ini. Ini baru calon guru penggerak. Kalau sudah jadi guru penggerak yang sesungguhnya, tentu saja makin banyak hal positif yang bisa kita terapkan di kelas kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi, wassalamualaikum